Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, selamat datang di Bambu Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan Islam. Sebelum Nabi Muhammad datang membawa agama Islam, kondisi kehidupan bangsa Arab sangat kacau baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan moral mereka. Masa ini disebut dengan masa jahiliyah. Kali ini kami akan menggambarkan kondisi sosial bangsa Arab pada masa jahiliyah yang bersumber dari buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafirur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana karyanya memenangi kompetisi penulisan Sirah Nabawiyah yang digelar oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami pada tahun 1979 setelah mengungguli 170 peserta dari seluruh dunia. Kondisi masyarakat di Jazirah Arab pada masa jahiliyah terbagi ke dalam beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seorang lelaki dengan keluarganya, misalnya di kalangan bangsawan, seorang lelaki memiliki kedudukan tinggi dan terpandang. Dia bebas berkehendak dan pendapatnya tidak boleh diabaikan. Kedudukan mereka dihormati dan dijaga sedemikian rupa sehingga golongan masyarakat di bawahnya rela menghunus pedang dan menumpahkan darah demi membela kehormatan mereka. Dikisahkan, jika seorang lelaki Arab menginginkan kedermawanan dan keberaniannya dipuji bangsa Arab, dia harus berusaha menjadi idola kaum perempuan. Seorang perempuan Arab, kalau mau, bisa mendamaikan dan bisa pula menyulut perang antar kabilah. Sekalipun demikian, seorang lelaki tetap menjadi kepala keluarga dan mengambil keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Hubungan seorang lelaki dan perempuan diikat melalui pernikahan dengan seizin wali si perempuan. Dalam hal ini, si perempuan tidak punya hak sedikit pun untuk menentukan lelaki pilihannya. Sementara itu, kondisi kelas bangsawan begitu terhormat, tidak demikian dengan kelas lainnya. Hubungan antara lelaki dan perempuan campur aduk tanpa ada batas. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain dari Aisyah bahwa pernikahan dalam tradisi jahiliyah ada 4 macam. Pertama, pernikahan layaknya dewasa ini. Seorang lelaki meminang seorang perempuan melalui wali atau orang tuanya, lalu dia menyerahkan mas kawin kepada si perempuan dan menikahinya. Kedua, seorang lelaki berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, "Pergilah kepada si fulan dan bersetubuhlah dengannya." Lelaki itu lalu meninggalkan istrinya dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai dia hamil dari hasil hubungan tersebut. Kalau si istri sudah terbukti hamil, barulah si suami bisa mengambil kembali istrinya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan anak yang baik dan pintar. Pernikahan seperti ini lazim disebut dengan nikah istibda. Ketiga, lelaki sejumlah kurang dari 10 orang bersepakat untuk menggauli perempuan yang sama sampai hamil. Beberapa hari setelah kelahiran si jabang bayi, perempuan itu akan mengundang semua lelaki yang menggaulinya dan mereka tidak boleh menolak untuk memenuhi panggilan si perempuan. Lalu, si perempuan akan berkata, "Kalian tahu apa yang terjadi dan kini aku sudah melahirkan. Kini bayi ini adalah anakmu, hai fulan." Lalu si perempuan menunjuk salah satu lelaki sebagai ayah bayinya. Garis keturunan si anak pun diikuti oleh lelaki itu tanpa bisa dia tolak. Keempat, lelaki dalam jumlah banyak menggauli seorang perempuan. Perempuan itu tidak menolak digauli oleh siapapun karena dia memang seorang pelacur. Tandanya bisa dilihat dari adanya bendera khusus di depan pintu rumahnya. Jika seseorang perempuan lacur hamil sampai melahirkan, lelaki-lelaki yang pernah menidurinya akan bersama-sama mendatanginya bersama seorang pelacak. Pelacak itu akan mengikuti garis keturunan si anak kepada lelaki yang diidentifikasinya sebagai ayah biologisnya. Lalu, anak itu pun dipanggil layaknya anak kandung lelaki itu. Tidak boleh ada yang menolak keputusan ini. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, beliau menghapuskan segala model pernikahan jahiliyah itu dan hanya memberlakukan pernikahan secara Islam sebagaimana yang ada sekarang. Mereka juga memiliki beberapa komunitas yang beranggotakan laki-laki dan perempuan. Nasib komunitas itu ditentukan oleh perang. Pihak pemenang perang berhak menawan perempuan-perempuan pihak yang kalah dan menghalalkannya sesuai dengan kemauannya. Akan tetapi,
anak-anak yang terlahir dari ibu seperti ini akan menanggung kehinaan seumur hidupnya. Orang-orang jahiliyah juga terkenal dengan tradisi poligami dengan jumlah tidak terbatas, hingga Al-Quran kemudian membatasinya dengan jumlah maksimal 4 istri. Mereka juga punya tradisi menikahi 2 saudara kandung sekaligus atau menikahi janda ayahnya, entah karena diceraikan atau karena meninggal. Al-Quran melarangnya dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Saat itu, talak dan rujuk menjadi hak penuh kaum lelaki tanpa batas tertentu sampai Islam membatasinya. Perbuatan zina yang nista merata di setiap lapisan masyarakat. Barangkali hanya beberapa gelintir lelaki dan perempuan yang masih menjaga diri dari perbuatan nista ini. Perempuan merdeka keadaannya jauh lebih baik dibandingkan budak. Nasib para budak perempuan sungguh mengenaskan. Yang jelas, mayoritas orang jahiliyah tidak menganggap perbuatannya sebagai aib. Hubungan antara ayah dan anak sangat beragam. Ada yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut aib dan khawatir tidak sanggup menghidupinya. Ada yang membunuh anak lelakinya karena takut melarat. Namun, yang terakhir ini tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari etika umum masyarakat jahiliyah saat itu, karena kenyataannya mereka sangat membutuhkan kehadiran anak laki-laki yang bisa diandalkan untuk menghadapi musuh. Adapun ikatan kekerabatan antara seseorang dengan saudaranya, sepupunya, dan keluarganya terjalin sangat erat. Mereka hidup dalam ikatan fanatisme kabilah, bahkan rela mati demi mempertahankannya. Mereka sangat bersemangat untuk berkumpul dengan sesama anggota kabilah. Sikap ini menjadikan fanatisme kabilah kian kokoh. Landasan norma sosial mereka adalah fanatisme suku dan ikatan keluarga. Mereka berpedoman dengan pepatah, "Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi." Prinsip ini dipahami dengan makna literal tanpa pemahaman yang benar, sebagaimana diajarkan oleh Islam. Sementara, Islam mengajarkan bahwa makna menolong saudara yang zalim adalah mencegahnya dari berbuat zalim. Persaingan memperebutkan kehormatan dan kepemimpinan sering menyeret mereka dalam pertempuran antar kabilah yang sebenarnya masih serumpun. Hal ini bisa dilihat misalkan pada kabilah Aus dan Khazraj. Di lain pihak, hubungan antara beberapa kabilah yang berlainan bisa putus total karena energi mereka telah habis untuk berperang. Hanya karena takut dan hormat terhadap mitos dan tradisi tertentu yang merupakan perpaduan antara ajaran, agama, dan khurafat yang bisa mengurangi intensitas permusuhan di antara mereka. Terkadang, hubungan pertemanan, ikatan sumpah, dan rasa tanggung jawab bisa mempersatukan beberapa kabilah yang berlainan. Kehadiran bulan-bulan suci menjadi rahmat dan penopang kelangsungan hidup dan terpenuhinya kebutuhan mereka. Saat itulah mereka bisa merasakan hidup yang betul-betul aman karena keyakinan dan kemuliaan bulan suci ini. Abu Raja Al-Uttaridi mengisahkan, "Jika telah masuk bulan Rajab, kami mengatakan, lepaskanlah mata-mata tombak. Kami tidak membiarkan satu tombak pun teracung pada bulan itu, dan tidak satu anak panah pun kecuali kami cabut dari busurnya pada bulan Rajab. Begitu pula pada bulan-bulan suci lainnya." Singkat kata, kondisi sosial saat itu lemah dan tidak jelas. Kebodohan merasuki segenap relung kehidupan, khurafat mendarah daging, manusia hidup layaknya binatang ternak. Terkadang, perempuan diperjualbelikan seperti barang, sementara hubungan antara kelompok amat lemah. Kalaupun ada pemerintahan, tujuannya hanya untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dengan cara memeras rakyat atau berperang dengan sederet penderitaan yang ditimbulkannya. Demikianlah adalah gambaran kondisi sosial bangsa Arab pada masa jahiliyah. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Berikutnya, kami akan menggambarkan kondisi ekonomi dan kondisi moral masa jahiliyah. Oleh karena itu, tunggu video kami selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.